Iya, jumpa lagi dalam kesempatan kali ini pembahasan tryout UTBK Bahasa Inggris. Nah, kali ini kita akan membahas pembahasan dimulai dari nomor 13 sampai 16. Nah, di sini untuk nomor 13 sampai 16 itu terdapat 3 paragraf ya. Ini paragraf pertama, paragraf kedua, dan paragraf ketiga. Nah, ini ada 3 paragraf. Seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, kita tidak perlu membaca paragrafnya terlebih dahulu, tapi langsung ke pertanyaan, supaya waktu lebih efektif. Dan kalian juga nanti saat mengerjakan soal diharapkan seperti itu juga ya. Kerjakan mulai dari soal atau membaca soal terlebih dahulu, baru kemudian mencari jawaban di paragraf. Nah, nomor 13 ini kita selidiki dulu apa sebenarnya yang dicari atau ditanyakan di dalam soal. Nah, di sini soalnya the passage is primarily concerned. Nah, concerned with di sini itu biasanya menanyakan tentang terkait dengan ide pokok atau informasi umum gitu ya. Nah, di sini kita harus membaca sekilas. Nah, karena ini ide pokok atau informasi umum, kita harus mencari tahu dulu di paragraf secara keseluruhan. Kita balik lagi ke slide sebelumnya, yaitu, nah, di sini seperti kita ketahui bersama, untuk mencari ide pokok, kita membaca di masing-masing kalimat pertama dari masing-masing paragraf. Ya. Ini yang di paragraf kedua, kalimatnya lumayan panjang, sampai energi. Terus di paragraf ketiga, mulai dari such drastic. Nah, ini lumayan panjang nih kalimatnya. Oke, itu ya. Jadi masing-masing kita baca. Since 1929, physicists have known that the universe is expanding. Itu ya. Jadi katanya bahwa jagat semesta alam ini mengembang gitu ya. Thus, cosmologists believe the most likely explanation for the acceleration of the universe expansion is an entity known as dark energy. Nah, katanya penyebab dari terus berkembangnya atau mengembangnya jagat alam ini dari dark energy. Through such drastic revisions to long-held tenets have encouraged some physicists to seek a more conventional solution to the accelerating universe enigma, one that doesn't invoke the specter of dark energy. Nah, jadi ini isinya berkaitan dengan bagaimana bumi jagat alam berkembang. Kemudian di sini diperkuat apa penyebabnya berkembang. Kemudian di sini berkaitan dengan tentang dark energy itu seperti apa gitu ya. Dark energy itu diteliti lebih lanjut seperti apa gitu ya. Nah, kita kembali ke soal. Nah, di sini kita tinggal mencari tahu mana yang kira-kira cocok dengan ide pokok yang kita baca tadi. Pilihannya A, defending an innovative theory. Apakah defending di sini isinya? Defending. Sedangkan di paragraf 2 dan 3 diketahui hal baru gitu ya. Ini bukan defending.
Terus yang ke B, comparing competing scientific theories. Ini berarti membandingkan. Berarti ada dua teori, kemudian dibandingkan. Tapi tadi cuma membahas satu teori ya. Ini misalnya teori A dan B. Nah, yang kita baca tadi cuma tentang expansion-nya. Gimana jagat alam berkembang dan apa penyebabnya. Berarti yang ini enggak, yang ini enggak. Yang A dan B tidak. Yang C, detailing the ramifications of finding. Menceritakan secara detail ramifications of finding. Itu percabangan-percabangan temuan-temuan gitu ya. Percabangan dari tiap temuan gitu ya. Nah, ini bisa kita simpan dulu karena tadi kan di paragraf 1 dia ngebahas expansion secara expansion. Paragraf 2 ngebahas apa itu penyebab expansion itu dark energy. Yang ketiga ini lebih penjelasan detail tentang, walaupun di paragraf 2 menjelaskan detail tentang dark energy, juga di sini masih berkaitan dengan dark energy disertai contoh. Gitu ya. Nah, ini bisa masuk. Yang ketiga, yang D, describing a problem and its possible solution. Apakah ada masalah? Apakah ada masalah? Apakah ada solusi? Enggak ya. Proposing a new approach to cosmology. Ini enggak juga. Tapi masih menjelaskan satu kesatuan hal yang sama, yaitu expansion dan apa penyebab-penyebabnya. Jadi, dan ini lebih detail, jadi lebih cocok ke yang C. Gitu ya. Jadi jawaban nomor 13 adalah C. Berikutnya nomor 14. The passage implies. Nah, kalau sudah bicara tentang implies, ya, berarti dia menanyakan sesuatu yang detail. Detailnya di mana? Kita cari keywordnya. That the expansion of the universe, ya, bahwa. Nah, jadi kita di teks kita cari apa yang menyebutkan tentang expansion of the universe. Nah, ternyata ada di paragraf pertama, ya, tentang definisi expansion tadi. Nah, expansion itu kalau kita cari di teks itu, di teks itu ada expanding, terus ada expansion. Nah, ini yang masih berkaitan dengan mengembang gitu ya. Nah, kita baca dulu mulai dari sini. The universe has been expanding steadily ever since the cataclysmic event, and most physicists naturally assume that this expansion must be gradually slowing down. Gitu ya. Terus katanya expansionnya slowing down. Nah, tapi di sini instead of slowing down, the expansion of the universe is accelerating. Itu. Terus ini ada lagi kata expansion di bawah. Mulai dari sini, later measurements of the cosmic microwave background and a survey of distribution of galaxies seem to corroborate the initial finding of the expansion of the universe is indeed accelerating, gitu ya. Nah, ini semacam kesimpulan di paragraf paragraf pertama bahwa sebenarnya expansion atau mengembangnya itu makin cepat sama seperti initial finding. Nah, kita cocokkan dengan jawaban yang A, has been continuing for approximately 10 billion years.
Ada informasinya nggak di situ? Sudah 10 triliun 10 miliar tahun. Nggak ada ya, nggak ada informasinya di sini. Was assumed in most theoretical models of the universe. Was assumed the tiny area of sectional density must explode outward, ya. Diasumsikan nggak ada yang menyebutnya. Tapi di sini diasumsikan bahwa expansion must be gradually slowing down. Jadi enggak ini ya. Will eventually slow down and stop, leading to big crunch. Katanya stop big crunch di sini. Some theories even predicted that the gravitational pull of the universe would cause the eventual contraction of the universe. Katanya nanti bakalan menciut menjadi big crunch. Tapi di sini masih some theories predicted gitu ya. Enggak juga. Yang D is thought to result from the initial conditions of the universe. Hasil dari kondisi awal katanya expansion ini hasil dari katanya expanding maksudnya considered into tiny area of exceptional density that explode. Jadi dari kecil terus membesar meledak ya. Pokoknya mengecil kecil density sampai dia menumpuk gitulah ya bahasa Indonesianya, terus meledak. Oke. Dan di akhir paragraf dijelaskan kalau itu cocok, berarti ini masih masuk. Is continue to accelerate at a constant rate. Is continuing to accelerate at a constant rate. Indeed, accelerating. Katanya di sini apakah konstan? Nggak disebutkan ya konstan atau tidak. Tapi di yang lain disebut expansion itu gradually slowing down. Padahal menurut teori ini bukan slowing down tapi accelerating. Makin cepat gitu ya. Nah, makin cepatnya itu nggak disebutkan apakah konstan atau tidak. Ya, jadi ini nggak bisa diambil sebagai jawaban yang benar. Jadi jawaban yang paling tepat itu yang D. Ya. Oke, kita lanjutkan ke nomor 15. Nah, di nomor 15 ini kita cari tahu dulu apa yang ditanyakan. Which of the following is suggested by the passage? A reason dark energy provides an explanation for an accelerating expansion of the universe. Gitu ya. Kenapa alasannya dark energy provides an explanation of an accelerating expansion of the universe? Apa penyebabnya dark energy itu bisa menyebabkan percepatan gitu ya, perluasan jagat gitu ya. Oke, nah terkait dark energy itu ada di paragraf 2 dan 3, tapi yang spesifik tentang karakteristik dark energy itu ada di paragraf kedua. Gitu ya. Nah, di sini kita cari tahu dulu
apa penyebabnya gitu ya. Nah, jadi katanya penyebab meluasnya jagat itu adalah dark energy. Oke. Informasi tentang dark energy itu sekitar 2/3 dari total cosmic energy density gitu ya. Kemudian gravitationally repulsive gitu ya. Repulsive and diffuse ya, menolak dan mengikat gitu ya. Terus apalagi? Oke. The existence of dark energy implies the existence of subatomic particles. Ya. Nah, ini ya. Ada yang berpatokan sama Einstein theory di mana tentang relativitas gitu ya. Nah, itu menyebabkan ada efek tentang dark energy. Kita kembalikan ke opsi jawaban. Nah, opsi jawaban di sini dark energy fills 2/3 of the universe, mengisi 2/3. Apakah ini bercerita tentang kekuatan energinya gitu? Ini belum ya. Bukan ya. Cosmologists believe that it is theoretically possible for dark energy to exist. Belief, sedangkan yang ditanyakan itu alasannya kenapa bisa menjadi accelerating expansion, ya. Yang ini belum juga. Kemudian yang C, the space unoccupied by galaxies creates a vacuum. Dark energy, coba kita lihat. Space yang terkait dengan space itu di sini tadi ya. Ini nggak ada ya informasinya. Dark energy bisa menyebabkan kevakuman. Accelerating force can cause acceleration. Nah, ini believe most nih explanation for the acceleration. Jadi is an entity noun. Nah, ini kuncinya an entity, suatu entitas baru. Nah, yang menyebabkan acceleration katanya expansion acceleration. Accelerating expansion itu adalah sebuah entitas yang disebut dark energy. Ini masih kita simpan dulu. Most of the universe is made of particles larger than an electron. Mana tadi informasi tentang elektron? Sedangkan di sini smaller than the electron. Di sini larger. Ini salah ya. Jadi yang paling cocok itu yang D jawabannya. Oke. Lanjut ke nomor 16. Nah, di nomor 16 ini kita cari tahu apa yang ditanyakan di sini. The author of the passage, penulis teks, most likely mentions the evidence of the Sachs-Wolf effect. Nah, di sini ada efek Sachs-Wolf. Nah, ini ada di paragraf terakhir, paragraf ketiga. Di manakah itu kata-kata Sachs-Wolf effect? Ada di kalimat terakhir.
Nah, gitu. Kita baca satu kalimat terakhir. Recently, 4 independent groups have found evidence of the integrated Sash-Wolf effect, a phenomenon linked to the presence of dark energy. Nah, dikaitkan dengan keberadaan dark energy. Oke ya. Yang 16A. Indicate mounting support for the existence of dark energy, gitu ya. Jadi katanya mendukung contoh dari adanya dark energy, kita simpan dulu. Prove that more mundane explanation for the expansion of the universe are incorrect. Nah, ini nggak berkaitan ya, bukan ke expansion tapi ke dark energy. Seperti di sini ya. Presence ini jadi enggak. Provide an example of phenomena that will need to be rethought in light of the existence of dark energy. Ini katanya rethought, dipikirin lagi. Ini enggak ya, justru ini Sash-Wolf ini lebih memperkuat. Ini enggak. Show that most astronomers accept the existence of dark energy. Astronomers ini nggak disebutkan di sini ya tentang astronomers. Defend the attempt of more traditional astronomers to explain the universe accelerating expansion. Ini juga masih tentang astronomers, tapi nggak ada tentang astronomers di sini ya. Jadi ini salah. Berarti yang paling cocok itu jawaban yang A. Oke, itu demikian nomor 13 sampai 16. Kita lanjutkan ke nomor berikutnya. Nomor 17 terdiri dari berapa soal ini? 17 sampai 20 berarti ada 4 soal ya. Nah, 4 soal dari 2 paragraf. Ini paragraf 1 dan ini paragraf 2. Oke, langsung saja ke pertanyaan. The author of the passage is primarily concerned with. Nah, ini concerns sama ya seperti nomor 13 tadi, itu concern itu lebih ke ide pokok atau general information. Nah, kalau mengenai ide pokok berarti ada di keseluruhan teks. Kita baca di sini ya. Nah, teksnya sendiri kita cek di kalimat pertama masing-masing paragraf. Cek ini. Tapi diingat ya, tidak mesti di pertama, bisa jadi dia ide pokoknya ada di akhir paragraf. Misalnya di sini, misalnya. Nah, kita cek dulu. Kalau yang paragraf pertama dan paragraf kedua di kalimat pertamanya nggak nyambung, berarti kita cek di kalimat terakhir, ya. The Arctic Circle comprises approximately 6% of the Earth's surface. Katanya ini kutub utara itu memiliki porsi sekitar 6% dari permukaan bumi. Oke. Terus ada berikutnya paragraf kedua. Recently, a group of researchers from the United States Geological Survey completed an extensive survey of the Arctic region. Katanya sudah melakukan riset, gitu ya. Oke, kita cek di paragraf di pertanyaan. Jadi paragraf pertama tadi lebih ke informasi Arktik ya. Paragraf kedua
penelitian dari Amerika. Oke. Critiquing a recent scientific study. Mengkritisi scientific study. A recent scientific study. Apakah mengkritik? Yang B, reporting the results of geologic survey. Ini bisa jadi ya. Coba kita kembali lagi ke paragrafnya. Nah ini ya. Coba di kalimat terakhir masing-masing paragrafnya. And yet most of the Arctic Circle region remains unexplored. Some geologists believe that the expansive Arctic continental shelves may contain vast petroleum reserves. Jadi diperkirakan di Arktik ini ada cadangan minyak bumi. Ya. Kemudian di kalimat terakhirnya di sini paragraf 2 itu dimulai dari sini, dari the results of the Kara team's study indicate that 17 of 25 Arctic Circle regions have a greater than 10% chance of holding oil reserves. Oh, ini kalimat terakhirnya. Geologists on the team further conclude that over 70% of the estimated oil reserves in the Arctic Circle occur in just 5 of the regions. Jadi cuma 5 katanya. While over 70% of the probable natural gas reserves lay in just 3 of the regions. Jadi dari 5 ini cuma 3 yang mengandung gas bumi. Oke, jadi ini lebih ke temuan ya. Jadi kelihatannya reporting itu laporan lebih cocok ke sini ya. Tapi kita cek dulu yang C, enumerating the world's potential remaining oil reserves. Nah, menghitung katanya jumlah gas, cadangan gas yang potensial di bumi. Ini kan world, sedangkan kita cuma fokus ke Arktik. Cadangan di Arktik ya, nggak di bumi seluruhnya gitu ya. Jadi ini salah. Advocating increase oil drilling in the Arctic. Apakah sudah sampai drilling? Belum ya, baru penelitian. Describing a new geologic research methodology. Apakah new geologic research methodology? Bukan ya, lebih ke hasil penelitiannya. Sedangkan yang A, critiquing itu nggak mengkritisi ya, tapi lebih melaporkan hasil-hasil temuannya. Jadi jawaban yang lebih tepat itu yang B. Oke. Selanjutnya ke nomor 18. Oke, langsung ke pertanyaan. Apa yang ditanyakan di situ? Ya, the majority of the Arctic region. Nah, majority of the Arctic region ini bisa kita temukan di paragraf 1. Ya. Oke. Nah, di paragraf 1 sudah saya potong ini paragrafnya. Jadi tinggal kita cek. Katanya approximately, jadi Arktik itu ada 6% lapisan bumi ya. Dia memakan 6%. Nah, dari 21 juta kilometer persegi wilayah kutub utara, cuma 8 juta kilometer persegi yang ada di atas permukaan. Sisanya terletak di apa nih? Kerak bumi ya. Oke. Benua.
continental shelves, ya, di rak bumi, which are covered by no more than 500 meters of water, ditutupi air, ya, selebihnya ditutupi air. Jadi yang 18 contains vast untapped oil reserves, ini enggak. Yang is located underwater, ini iya ya, karena katanya diselimuti air sedalam kurang lebih 500 meter. Ditemukan di northern areas of Canada, Russia, and Alaska, enggak. Represents about 10% of the Earth surface area. Ini salah, kenapa? Karena cuma 6%. 6% permukaan bumi, enggak ya. Lies to the north of 66. Ini enggak ya, ini malah lokasinya ya, lintang-lintangnya. Ini enggak, jadi 18 yang lebih tepat itu yang B. Kita lanjut ke 19. Nah, yang ini di nomor 19 ini lebih banyak menanyakan tentang Cora. Implies that Cora team researchers employed a probabilistics. Nah, katanya tim peneliti Cora menggunakan probabilistic methodology. Itu ada di paragraf kedua ya. Nah ini ya. Nah ternyata setelah dipelajari ini tentang Cora memang ada di paragraf kedua. Tapi kalimat penunjuk jalannya ada di paragraf 1 juga. Di kalimat terakhirnya ya. Nah di sini and yet most of the Arctic Circle region remains unexplored. Nah, ini alasan kenapa menggunakan probabilistic methodology. Bukan, jadi metodologi kira-kira, masih kira-kira. Ya. Believe the expansive Arctic continental shelf may contain vast. Unexplored, jadi masih berupa keyakinan aja, belum pasti. Truth of degrees due to the relative lack of information, ini ada di paragraf keduanya. Lack of information, mereka ini masih terbatas informasi tentang lingkaran kutub utara gitu ya. The Cora team was unable to employ the standard geological techniques. Nah, makanya mereka pakai probabilistic methodology. Nah, ini kita cari nomor 19 ini, berarti kan alasannya sudah ketemu nih. Kita cari tahu nomor 19 yang cocok yang mana. Itu ada ya di jawaban yang coba kita cek. Yang A, the unexplored nature of the Arctic Circle region made a probabilistic method the most efficient way of searching a large land area. Ya, ini unexplored katanya. Ini masih kita simpan dulu. The techniques of discovery, prospect, and deposit simulation had failed to turn up evidence of significant oil deposits. Ini enggak ya, udah bahas jauh gitu ya, padahal karena kekurangan informasi. The nature of the land area that they were exploring rendered standard resource assessment tools
unusable. Bukan toolnya yang unusable, tapi karena informasinya yang masih terbatas. Yang D, more than half of the Arctic Circle region lies underwater, making it difficult to use typical geologic survey methods. Nah, ini 19, yang D, more than half of. Ya, ini juga. Ini masih masuk, ya. Standard geologic resource assessment techniques are unsuited. Standard geologic resource assessment techniques are unsuited to areas with less than a 10% chance. Ini enggak juga ya. Jadi yang mungkin tadi ada di D atau di A. Lies underwater bukan itunya ya. Jadi lebih ke informasinya. Jadi yang D kurang cocok. The unexplored nature of the Arctic Circle region made a probabilistic method the most efficient way of searching a large land area ya. Ini enggak juga. Loh, kok jadinya malah coba kita coba lagi. Kok jadi malah ini assessment ada assessment di sini ya. Ini semacam assessmentnya mereka kesulitan untuk standar. Ini pakai assessment. The nature of the land area that they were exploring renders standard resource. Oh iya, ini yang C lebih cocok ya. Yang C ya. Yang C. Kenapa? Ini karena mereka untuk assessmentnya ya. Ini dalam kondisi berubah-ubah atau tidak pasti, makanya yang C. Karena mereka informasi kurang, makanya yang C lebih tepat. Oke. Lanjut nomor terakhir. Nomor 20, the result of the Kara team's survey have which of the following. Nah, ini masih terkait dengan Kara, berarti paragraf kedua. Which of the following relations to the views of the geologists mentioned in the first paragraph. Jadi ini ambil paragraf pertama. Sedangkan Kara team itu ada di paragraf kedua. Jadi lebih baik kita cocokkan langsung ya di paragrafnya. Nah ini dia. Yang 20 yang A. The results of the survey conclusively prove that the beliefs of geologists are true. The beliefs of geologists are true. Ini coba kita cek di sini. May contain vast, katanya kan vast. Nih,
Di paragraf 1 vast petroleum gitu ya. Padahal enggak vast. Hasil temuannya berapa? Sedikit. Cuma just 5 of the regions gitu ya. Gitu. Jadi enggak. The results of the survey corroborate the geologist's belief. Nah, ini membenarkan keyakinannya, padahal enggak ya, hasilnya itu malah lebih sedikit, cuma 5. Ini disebutkan katanya punya ada 17 area yang menghasilkan minyak, padahal cuma 5. The results of the survey indicate that the geologist's beliefs are likely to be true. Apakah betul dari 17 turun ke 5? Enggak ya. Yang D, the results of the survey fail. Gagal to confirm the belief of geologists. Enggak fail, cuman meleset. Ya, dari 17 menjadi 5 itu meleset, enggak gagal. Mereka berhasil menemukannya 5. Jadi yang D enggak. The results of the survey indicate that the suppositions, perkiraan-perkiraan the geologist may be correct, mungkin betul gitu ya. Although there is no definitive proof, walaupun belum ada bukti yang otentik gitu ya, yang jelas that the area survey holds significant oil reserves. Nah, ini masih masuk. Jadi jawabannya yang cocok itu yang E. Ya, demikianlah pembahasan tryout UTBK nomor 13 sampai 20 yakni bahasa Inggris. Semoga dapat dipahami. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.